inilah. Sambil nunggu, mungkin ada yang mau nanya-nanya lagi, silahkan. Kok save dulu deh, bentar ya. Oke. Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, Koko lanjut nih ke pembahasan soal yang kedua, yaitu materi terkait teori perilaku konsumen. Nah, kalau yang namanya perilaku konsumen, teori perilaku konsumen, udah jelas tuh. Berarti kita lihat dari sisi konsumen, dari sisi pengguna barang atau jasanya. Nah, sebagai konsumen, kan kita bakal konsumsi barang atau jasa itu supaya kita dapetin yang namanya nilai guna atau dapetin namanya manfaat. Kita pakai pen supaya dapat nilai manfaatnya gitu. Kita pakai laptop supaya kita dapat manfaatnya. Nah, tujuan utama dari konsumen itu apa sih? Dari konsumsi barang itu, yaitu supaya dia memaksimalkan utilitas dari barang atau jasa yang dikonsumsinya gitu. Nah, yang namanya tingkat kepuasan dalam konsumsi barang itu atau jasa itu disebut sebagai utility. Nah, dalam mengukur utility atau utilitas itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah kardinal. Nah, si kardinal ini atau metode atau cara kardinal ini kita ngukurnya pakai kuantitatif atau yang namanya angka. Kalau ordinal itu kalian pakai namanya ranking, di ranking sesuai dengan preferensi. Nah, kalau di ordinal ini nanti kalian bakal yang namanya budget line, terus indifference curve, sama beberapa hal lagi tentang kurva-kurva lain. Nanti kalian bisa cek di buku kalian. Nah, tapi untuk saat ini kita bakal bahas terkait dengan kardinalnya. Nah, dalam pendekatan kardinal itu ada yang namanya marginal utility atau utilitas marginal. Apaan sih itu kok? Nah, itu adalah tambahan utilitas total sebagai akibat tambahan konsumsi barang dan jasa sebesar 1 unit. Contoh, kalian makan bakso 1 mangkok. Kalian nilai kepuasannya itu sebagai 10, nilainya 10. Kalau makan 2 mangkok, kalian nilai kepuasan itu sebagai misalkan 21. Makan 1 mangkok 10, makan 2 mangkok 21. 10 dan 21 itu dinamakan sebagai total kepuasan, alias TU, total utility. Nah, yang namanya marginal utility atau MU itu adalah selisihnya antara 21 dengan 10, berarti 11. Nah, 11 ini adalah marginal utility. Gitu. Nah, dalam marginal utility ini ada yang namanya law of diminishing marginal utility, atau bahasa Indonesianya hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Nah, bunyinya itu adalah semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi, utilitas marginal akan semakin menurun. Gitu. Ribet-ribetnya daripada ribet, gampangnya itu kalau misalkan contohnya nih, kalian makan bakso 1-2 mangkok pasti kayak masih nikmat, masih enak. Makan 3 mangkok mulai enak, makan 4-5 mangkok udah enak nih, udah nggak enak makan. Nah, itu bisa dicontohkan sebagai law of diminishing marginal utility. Gitu. Nah, makanya sebagai konsumen, kita kan mau nih dapetin atau dapatkan kepuasan semaksimal mungkin. Nggak mau sampai posisinya kayak enak-enak gitu kan. Nah, makanya ada persamaan, yaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Nah, tapi kita sebagai konsumen kan punya yang namanya keterbatasan dana ya. Makanya ada yang namanya kendala nih, rumus kendala. Yaitu PXX ditambah PYY sama dengan I. PX itu adalah harga barang X itu adalah jumlah barang X, PY itu adalah harga barang Y,
Y itu adalah jumlah barang Y, dan I itu adalah pendapatan. Gitu. Nah, ini adalah soalnya yang bakal dibahas. Jadi kalau andai kata kalian mau nyatet dulu, silakan. Komit dulu. Koko sambil bikin tabelnya dulu ya. Bentar. Kalau ada yang mau tanya, ada yang punya pertanyaan terkait mikro, boleh sambil tanya-tanya aja nih, sambil nunggu-nunggu. Oke, kalau gitu Koko mulai ya. Soalnya mungkin udah nyala. Oke, jadi kita punya soal, dia kasih data terkait jumlah barang yang dikonsumsi, ada dua jenis, barang X dan barang Y. Datanya sebagai yang ada di tabel. Terus dikasih tahu nih, harga barang X-nya ada 15, harga barang Y-nya ada 5, terus income-nya adalah 140. Nah, berarti harga barang X, harga barang Y, sama income ini nanti kita bakal pakai sebagai fungsi kendala atau rumus kendala. Terus ada pertanyaan nih, berapa banyak kuantitas X dan Y yang akan dikonsumsi Tante Ernie agar diperoleh kepuasan maksimum. Berarti kita cari ini terkait keseimbangan konsumennya gitu. Terus yang kedua atau yang B ditanya nih, jika income turun menjadi 85,
Sedangkan harga barang X dan harga barang Y-nya tetap, kita diminta untuk hitung keseimbangan yang baru nih. Terus kita diminta juga untuk berapa kepuasan total yang diterima Tante Erni dengan konsumsi barang tersebut. Tapi diminta sebelum dan sesudah perubahan pendapatannya. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan perubahan income tersebut, diminta gambarkan pergeseran kurva permintaan barang X sebelum dan sesudah perubahan pendapatan tersebut. Oke, kita coba-coba dulu ya. Nah, kalau ngerjain soal kayak gini, urutannya itu kalau kalian kerjain, yang pertama kalian cari dulu nih yang namanya MUX sama MUY. Gitu. Jadi kalau udah punya data TUX, total utility barang X dan Y, sesudahnya kalian cari marginal utility barang X dan barang Y. Kita mulai nih. Kalau yang namanya MUX atau marginal, kalian punya rumusnya itu adalah delta TUX dibagi dengan delta X-nya. Berarti 98 dikurangin 0 dibagi dengan 1 dikurangin 0. Dapat hasilnya 98. Nah, yang kedua berarti 122 dikurangin 98 dibagi dengan 2 dikurangin 1. TUX 2 dikurangin TUX 1, 122 kurang 98 dibagi Q2 dikurang Q1. Q2-nya 2, Q1-nya 1. Berarti 2 dikurang 1. Berarti kita dapat hasilnya adalah 24. Gitu. Nah, buat ngitung MUX dan MUY dulu nih, ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, Koko izin pakai cara cepat. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Ada yang menanya dulu nggak nih cara ngitung MUX MUY-nya nih? Oh, cara cepat Koko salah nih rupanya. Nggak jadi pakai cara cepat. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, bentar Koko lagi ini dulu. Oke. Nah, kalau nggak ada yang mau nanya, setelah kita udah hitung MUX dan MUY, langkah berikutnya kita adalah menghitung yang namanya MUX per PX dan MUY per PY. Nah, jadi kita perlu tahu dulu nih, untuk PX-nya berapa, PY-nya berapa. Nah, di soal tadi dikasih tahu nih, untuk PX-nya ada 15 dan PY-nya ada 5. Gitu. Berarti kita hitung dulu nih, MUX-nya berapa? 98. Dibagi dengan PX-nya atau harga barang X-nya adalah 15. Berarti tinggal kita bagi aja nih, 98 dibagi 15. Berarti kita dapat 6,53. Dan untuk yang kedua 24 dibagi dengan 15. Ya, kita dapat hasilnya adalah 1,6. Dan begitu seterusnya. Tinggal kalian bagi aja antara MUX yang udah kalian dapat nih, hasilnya di sini, bagi dengan PX-nya, harga barang X, yaitu 15. Nah, sama caranya dengan untuk MUY. Berarti MUY per PY, kalian tinggal bagi aja antara MUY 55 dibagi dengan harga barang Y-nya, yaitu 5. Gitu. Sampai di sini dulu nih untuk perhitungan MUY per PX, MUX per PX dan MUY per PY. Ada yang mau tanya dulu? Halo, Ko. Iya.
Sorry, boleh tanya yang tentang MUX sama MUY-nya nggak? Kenapa tuh? Boleh. Kalau misalnya kemarin kan baru diajarin tentang ini, terus dosen itu ada kasih caranya tuh TUX-nya misalnya 122 itu langsung dikurangin sama 98, itu boleh nggak untuk cari MUX-nya? Nah, nggak boleh. Jadi kalian tuh cuman bolehnya kebeda ya rumus MUX ya. Jadi kan rumus MUX itu adalah delta TU bagi dengan delta Q. Oke. Yang namanya delta TU itu berarti TUX 2 dikurangin dengan TUX 1 dibagi dengan Q2 dikurang Q1. Kalau kamu langsung dibagi gini, kalau ditanya boleh apa enggak? Boleh, tapi Q-nya ini lengkapnya cuma 1. Jadi maksud kamu kan pas ngitung di sini berarti ya. Berarti kamu langsung maunya dapetin caranya itu 122 dikurang 98. Dapatnya langsung 24. Boleh. Tapi Q-nya itu cuma lengkap 1 nih. Kalau kalian perhatiin kan 0 ke 1 lengkap 1. 1 ke 2 lengkap 2. Kalau mau gitu aja boleh. Tapi kalau Q-nya lengkapnya 2, misal 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6. Nah, kalian tuh nggak boleh tuh kayak gitu. Karena nanti dibaginya bagi 2. Kan kalau 24 bagi 2 hasilnya 12. Nggak bisa jadinya. Nggak bisa langsung. Gitu. Udah jelas? Oke, jelas kok. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kok hapus ya. Oke, karena nggak ada yang mau tanya lagi, setelah itu kita cari nih keseimbangan konsumennya di antara dua kolom ini, yaitu di antara MUX per PX sama MUY per PY. Jadi kita cari nih, mana sih angkanya yang sama antara MUX per PX sama MUY PY. Kita cari nih, oh ini ada angkanya yang 1,4-nya sama nih. Jadi kalian bisa kayak kasih tanda dulu gitu. Ya. Kalian bisa kasih tanda 1,4-nya sama. Terus kita lihat lagi nih, satunya nih hasilnya sama. Kita bisa kasih tanda lagi. Sama 0,8-nya juga sama. Bisa kita kasih tanda. Nah, kalau udah, kita bikin rumus atau fungsi kendalanya dulu. Tadi kan rumusnya adalah PXX ditambah PYY sama dengan I kan. Nah, kita masukin. Tadi PXX-nya berapa tuh? PXX-nya 15. Berarti 15X ditambah 5Y sama dengan I pertamanya adalah 140. Kita masukin aja nih 140. Ini I, bukan 1. Nah, dapat nih fungsi kendala. Langkah berikutnya adalah kita masukin nih keseimbangan konsumen nih. Keseimbangan konsumennya, kombinasi yang udah kita dapetin ke dalam fungsi kendala. Kita punya 3 kombinasi. Yang pertama hasilnya 1,4, 1, dan 0,8. Nah, kita masukin nih ke 3 kombinasi ini ke dalam fungsi kendala. Kita cari sampai hasilnya itu sama kayak I. Gitu. Nah, kita mulai dulu nih dari yang pertama, yaitu yang 1,4. Kita lihat nih, oh 1,4 itu kalau dalam X-nya itu adalah 3X. Berarti 15 dikali 3 kita lihat nih di 1,4 di barang G-nya itu berapa sih? 8 kan? Berarti 5 dikali 8 sama dengan 140. Nah, kita hitung nih. 15 kali 3, 45.
45 ditambah 5 kali 8, 40. 45 tambah 8, 40 berarti hasilnya adalah 85. 85 itu kan nggak sama dengan 140 kan? Jadi kita nggak boleh pakai. Berarti ini bukan keseimbangan konsumen maksimalnya nih. Nah, kita cari lagi nih berikutnya. Kita coba yang pakai hasilnya adalah 1. Kalau 1 berarti untuk X-nya ada 5. Berarti 15 kali 5 ditambah Y-nya nih. Y-nya adalah 9. Kalian lihat 1 ke kiri. Berarti 9. Berarti 5 kali 9. Sama dengan 140. Kita hitung dulu nih. 15 kali 5, 75. 75 ditambah 5 kali 9, 45. Berarti 75 tambah 45, 120. 120 sama dengan 140. Nggak sama kan? Berarti kita nggak boleh pakai nih. Ini bukan keseimbangan maksimalnya. Kita cari lagi. Yaitu kombinasi terakhir yang hasilnya 0,8. Berarti kita lihat nih ke kiri. Untuk barang X-nya adalah 6. Berarti 15 kali 6 ditambah 5 kali 10 sama dengan 140. Berarti 15 kali 6, 90. 90 ditambah 5 kali 10, 50. 90 tambah 50, 140. Nah, ini sama kan? Berarti ini adalah kombinasi kepuasan maksimalnya si tante, siapa tadi kok lupa. Nah, pokoknya itulah. Berarti ini adalah kombinasi kepuasan maksimal si konsumennya. Berarti kita tentuin nih berapa sih jumlah barangnya. Berarti adalah 6 barang X dan berapa tuh? 10 barang Y. Sampai di sini dulu, ada yang mau tanya? Nah, hasil 6 barang X dan 10 barang Y itu masih baru jawab bagian A-nya nih. Yang pertanyaan, berapa sih kepuasan maksimumnya atau keseimbangan konsumennya? Nah, berikutnya kita coba nih buat kerjain bagian B-nya nih. Nah, B-nya itu ditanya kalau income-nya turun menjadi. Nah, kita harus bikin dulu yang namanya fungsi kendala baru nih. Kalau ada yang namanya perubahan variabel X, ada yang berubah antara harga barang X, harga barang Y, dan pendapatannya. Nah, karena menurun menjadi, otomatis di sini langsung 85. Kalau menurun sebesar 85, berarti jadi berapa tuh ini? Ada yang bisa bantu? Kalau I-nya turun sebesar 85, berarti I-nya jadi berapa tuh? Sebesar 85. I-nya jadi 55 ya. Jadi caranya kalau andai kata dikasih soal yang I-nya turun sebesar 85. Berarti dari 140 turun sebesar 85. Jadinya adalah 55 gitu. Nah, karena fungsinya berubah, jadi kalian harus cari nih berapa sih keseimbangan yang tepat supaya hasilnya itu sama nih dengan si income-nya. Nah, kebetulan tadi kita udah hitung nih. Itu hasilnya income-nya 85 gitu. Nah, jadi kita bisa langsung simpulin aja, yaitu 3 barang X dan 8 barang Y. Jadi karena tadi udah kita hitung nih, kalau 3 barang X dan 8 Y, barang Y, itu hasilnya 85. Jadi kita bisa langsung simpulin aja untuk B ini, 3 barang X dan 8 barang Y. Gitu. Nah, tapi belum selesai teman-teman. Seterusnya ditanyain lagi nih, berapa sih kepuasan total yang diterima? Total kepuasan yang diterima. Berarti kita jumlahin
tambahin antara TUX dan TUY. Nah, kita coba dulu dari sebelum terjadi perubahan. Nah, kalau sebelum terjadi perubahan, itu kan 6 barang X ya. Berarti kita lihat nih, kalau 6 barang X, kuantitasnya, TUX-nya berapa sih? 186 kan? 186 ditambah 10 barang Y. Berarti kita lihat nih, dari kuantitas 10 ke TUY-nya. TUY-nya adalah 220. Nah, kita tinggal hitung aja gitu. 186 ditambah 220. Berarti kita dapat hasilnya adalah 406 gitu. Nah, kalau sesudah, berarti kita tinggal lihat aja nih, 3 barang X sama 8 barang Y, TU-nya berapa sih? Dari 3 dulu nih. Kalau 3 barang X berarti kan 143. Berarti 143 ditambah TUY. TUY-nya adalah 8 unit barang. Terus kalinya TUY-nya adalah 211. 211. Tinggal kalian tambahin aja. 143 ditambah 211. Jadi kita dapat hasilnya adalah 384. Sampai di sini dulu, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, nah untuk bagian C, kalian tinggal bikin aja nih kurva permintaan. Berarti kalau kuantitas barang itu nanti posisinya ada yang di horizontal ya, kalau nggak salahnya. Di posisinya horizontal, terus kalian bikin yang vertikalnya itu adalah si pendapatannya. Lalu kalian masukin aja nih kombinasi antara pendapatan dengan barang X gitu. Gitu aja sih untuk penjelasan materi terkait ekonomi mikro hari ini. Nah, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya lagi untuk terkait materi lain atau soal hari yang Koko bahas? Sorry kok, tadi kurvanya gimana kok perubahan? Kamu tinggal bikin aja gitu kurvanya secara horizontal. Berarti horizontal itu jumlah barang X atau KDX. Terus vertikalnya tinggal kalian masukin income. Ya udah, lalu nanti kalian tinggal kasih kombinasi aja nih antara barang X sama income, sama dua kombinasi tuh. Berarti kombinasi harga sebelum dan sesudah, gitu aja. Oh, berarti vertikalnya income ya kok. Betul. Horizontalnya itu barang X sama Y. Barang X-nya doang. Yang diminta barang X doang. Oh, yang diminta X-nya doang ya kok. Iya, ini. Tersebut gambarkan pergeseran kurva permintaan barang X. Oh, iya ya. Berarti Iya. oke paham kok. Mantap. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh, saya mau nanya dong, kok. Boleh. Ya, waktu itu kan dosen aku kalau nggak salah pernah kasih soalnya yang TU-nya itu ada 3 berarti kok, sampai TUX, TUY, sama TUZ. Berarti itu caranya sama aja kan kok? Tinggal ntar dicari yang mana yang sama dulu, baru disubstitusi. Kamu nanti cari dulu nih kombinasi 3 angkanya sama yang mana nih? Di antara MUX per PX, MUY per PY, sama MUZ per PZ. Gitu. Baru nanti kamu masukin ke dalam fungsi kendalanya. Ya, disubstitusi. Benar. Oh, oke. Kasih kok. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Kok mau tanya kok, Boleh. kalau misalkan ditanya hubungan antara barang X dan Y itu gimana kok? Antara barang X dan barang Y. Maksudnya Iya.
Cuman gitu doang tuh penjelasan pertanyaannya tuh. Iya, waktu itu dosen pernah ngasih soal kayak gitu sih. Ini dalam materi apa? Yang perilaku konsumen. Cuman sebelumnya dia ngasih soal nyari elastisitas dulu sih. Berarti kalau kayak gitu lihat dari elastisitasnya kok. Apa gimana? Kalau koko lebih nangkepnya nanti dia bakal jatuhnya kayak tadi tuh, elastisitas silang. Jadi kamu cari dulu angka elastisitas silangnya, nanti ketahuan nih hasilnya negatif atau positif. Kalau negatif hubungannya apa, positif hubungannya apa. Gitu. Kalau dari koko nangkepnya gitu ya. Makasih kok. Ya sama-sama. Ada lagi? Kalau mau nanya terkait materi lain juga nggak apa-apa ya. Tapi masih berbatasan dengan mikro. Ini ramai juga namanya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, dari Koko udah cukup sih, udah nggak ada lagi yang mau Koko sampaikan. Paling ya semangat belajarnya, belajar yang baik-baik, karena soalnya nggak mikro itu banyak gitu yang dibahas. Dari teori penawaran permintaan sampai ke dalam teori perilaku konsumen. Kalau nggak salah gitu ya, dulu Koko gitu. Koko nggak tahu sekarang materi gimana, tapi semangat belajarnya. Good luck nanti untuk UTS kalian mulai Senin depan. Gitu aja dari Koko. Terima kasih. Koko balikin ke Iren. Thank you. Itu kok file itunya dibagikan kan kok, file Excel-nya. Iya, nanti PPT Excel-nya Koko send. Oke kok, thank you kok. Oke, terima kasih Ko Hendra atas penjelasan materi ekonomi mikronya untuk mentoring hari ini. Terima kasih juga teman-teman semua karena telah mengikuti dan berpartisipasi di mentoring ekonomi mikro hari ini. Dan aku mau ingetin jangan lupa untuk isi link absensi, kuesioner, dan form untuk mendapatkan SK. Terima kasih semua, selamat malam. Masih Kak, selamat malam. Kasih Kak, selamat malam. Thank you, Ren. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ren.